Perkenalkan, nama saya Anggi Rahma dengan NIM akhir 156 sebagai konselor. Perkenalkan, saya Elia Ngunujeng dengan nomor NIM akhir 006 sebagai konseli. Selamat siang Mbak Elia, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana nih perjalanan menuju ke sini tadi? Alhamdulillah perjalanannya cukup lumayan agak rame ya, namun saya alhamdulillah selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Elia perasaannya hari ini? Perasaan saya happy, enjoy. Cuma emang saya menjalani perkuliahan ini agak sedikit terganggu. Maksudnya ada seperti hambatan yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Begitu. Coba boleh diceritakan bagaimana apa ya yang dimaksud dengan hambatan yang Mbak Elia maksud? Seperti ini, saya agak terpaksa sih ya untuk menjalani antara rumah sama kuliah itu kan sangat jauh. Saya itu harus melewati perjalanan 1 jam untuk menempuh pendidikan yang di sini gitu. Gitu. Iya. Lalu adakah hambatan lain selain jarak yang kampus dari rumah yang jauh? Ya, sebenarnya saya tidak ingin masuk di kampus ini ya. Namun karena keinginan orang tua untuk saya tidak merantau itu menyebabkan saya untuk memilih kampus ini gitu. Jadi Mbak Elia merasa kayak kurang nyaman lah untuk berkuliah di sini karena bukan kemauan sendiri ya. Iya. Lalu adakah hambatan lainnya selain Mbak Elia merasa kurang nyaman? Adakah mungkin dari pertemanan atau apa? Untuk pertemanan sih cukup membuat saya beradaptasi karena bertemu dengan orang-orang yang di luar suku, bahkan di luar daerah, itu membuat saya beradaptasi dan pandangan saya terhadap mereka itu ada yang positif, ada juga yang negatif seperti itu. Adakah hal-hal yang membuat Mbak Elia itu merasa kebingungan atau kurang nyaman dalam melaksanakan atau melakukan perkuliahan selama ini? Kalau saya sih lebih kebingung ya. Saya ini takut aja kalau semisal yang ada yang minta ya, kalau tiba-tiba di dalam tengah-tengah semester saya ada keinginan untuk berhenti. Namun pada saat ini sih belum ada. Jangan sampai, dikarenakan kenapa saya bilang itu karena untuk fashion saya itu sesuai dengan jurusan saya. Namun untuk kampus yang saya inginkan itu tidak sesuai. Yang seharusnya saya berkuliah di Udayana dengan jurusan sosiologi, namun saya memilih masuk di UNESA dengan jurusan prodi bimbingan konseling. Selain kemauan dari orang tua untuk kuliah di sini, kenapa adakah alasan tersendiri dari Mbak Elia untuk menguatkan Mbak Elia benar-benar masuk nih ke kampus ini? Karena saya masuk di kampus ini dengan jalur rapot. Alasan saya masuk di sini, memilih di sini itu karena kampus yang menerima jurusan BK itu di Surabaya itu mungkin ya, yang hanya saya tahu itu cuma di Indonesia, karena lulusan guru sarjana pendidikannya itu lebih baik itu di Indonesia ketimbang di kampus-kampus. Ada juga sih guru yang di swasta, namun saya memilih sekolah di negeri karena saya sudah bersekolah di negeri. Iya. Apakah Mbak Elia sudah menerima kayak sudah merasa legowo karena kan sebelumnya tadi mengatakan kalau misalnya merasa terpaksa nih untuk kasus ini, apakah Mbak Elia sudah merasa menerima dan legowo untuk kasus ini? Untuk saat ini sih perasaan saya sedang 50-50 ya, karena di sisi lain saya juga nggak mau tes untuk masuk kuliah. Saya ingin memanfaatkan jalur yang saya punya, namun di sisi lain saya nggak bisa mencoba masuk ke kampus yang saya impikan ya, karena itu tadi nggak diberi orang tua. Tapi untuk saat ini sih saya kayak menerima karena saya bangga saya bisa masuk di prodi yang saya sesuai passion saya itu dengan nilai dan kerja keras saya selama di SMA. Tapi Mbak Elia sudah merasa bangga ya karena sudah masuk di Indonesia dengan jalur rapot. Adakah faktor pendukung tertentu yang membuat Mbak Elia tuh benar-benar merasa
menerima karena masuk sini? Kalau faktor pendukung sih mungkin ya ada ya orang tua, tapi karena saya tidak tinggal serumah dengan orang tua saya lebih apa-apa itu cerita ke pasangan saya. Jadi pasangan saya yang selalu support saya ya, walaupun kadang saya sendiri itu tidak yakin dengan apa yang saya lakukan, namun tidak sedikit pula orang tua saya yang mensupport saya agar bisa melanjutkan perkuliahan ini hingga nanti waktunya sudah. Selain orang tua dan dan pasangan, adakah hal lain yang membuat Mbak Elia itu semakin percaya dengan keputusan Mbak Elia? Iya, di sisi lain saya ini selalu mengandalkan dengan passion saya, karena saya ini orangnya lebih kayak suka dengan lingkungan sekolah, seperti saya tuh suka dengan lingkungan seperti kenal sama anak-anak yang bersekolah gitu. Jadi saya tuh pede dengan jurusan yang saya ambil, dan saya juga pede untuk menjadi guru BK nantinya, seperti itu. Oh ya, sepertinya Mbak Elia suka ya dengan dunia pendidikan ini ya. Iya, seperti itu. Jadi tadi diceritakan di awal Mbak Elia sudah menceritakan bagaimana perjuangan Mbak untuk menerima diri karena masuk sini. Terus adakah hambatan lain dalam hidup Mbak yang membuat Mbak itu tadi kan merasa bingung ya, ini kayak merasa cemas atau merasa takut bahkan? Untuk dalam kehidupan sih ada ya, semisal saya lebih pingin untuk kuliah ini tidak memberatkan orang tua seperti untuk membayar UKT, namun saya sendiri juga bingung bagaimana penyelesaian masalah itu. Saya sih ada sih sedikit solusi untuk bekerja, namun dalam passion saya itu saya agak sulit ya untuk terikat kerja dengan orang luar, karena saya tidak suka bekerja dengan orang luar, maksudnya tidak suka bekerja ikut dengan orang seperti itu. Saya sudah beberapa kali coba berbisnis sih, ya ada untungnya, cuma dalam untuk memenuhi uang UKT itu sangat kurang, dan untuk hasil berjualan pun tidak sebanyak yang bekerja mengikut dengan orang. Jadi Mbak Elia sudah merasakan juga melakukan hal-hal yang menurut Mbak Elia itu cukup membantu, hal-hal yang Mbak Elia maksud ya. Mungkin ada yang perlu yang mau Mbak Elia ungkapkan lagi dari pertemuan kali ini? Sepertinya sudah cukup ya. Jadi Mbak Elia tadi di awal pembicaraan merasakan kebingungan karena tadi ya tuntutan dari orang tua agar tidak kuliah di luar Jawa, di luar berkuliah di luar kota gitu. Terus yang kedua juga Mbak Elia sudah melakukan usaha yang menurut Mbak Elia itu cukup lah untuk memenuhi kebutuhan Mbak Elia. Cukup Mbak Elia? Ya. Mbak Elia sudah merasa tenang ya untuk saat ini ya? Iya, sudah merasa tenang karena saya sudah mengungkapkan beban saya untuk tugas ini. Terima kasih Mbak Elia.